Selamat bergabung di channel Hendrik Sungkung. Jangan lupa jika video ini bermanfaat bagi kalian, subscribe, like, and komentar, serta share video ini agar semakin hari semakin berkembang. Baiklah, untuk video kali ini saya akan membahas untuk pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN untuk kelas 7. Nah, bab yang akan dibahas itu bab yang kelima, judulnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi pembahasan kita pada hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, hal-hal yang perlu kalian persiapkan sebelum kita lanjut ke materi pembahasan. Yang pertama, siapkan buku paket untuk PPKN kelas 7. Yang kedua, buku tulis dan alat tulis. Tujuannya apa? Agar bisa mencatat poin-poin penting dari setiap pembelajaran kita pada hari ini. Tetap bersemangat dan tetap bersukacita. Selanjutnya anak-anak, kita masuk di bab yang kelima. Bagi kalian yang punya buku paket, silakan buka di halaman 115. Nah, judulnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, kita lihat dulu gambar 5.1, ada slogannya ya, ayo bekerja sama untuk kemajuan bangsa. Jadi slogannya cukup bagus buat kita, untuk kita boleh bekerja sama. Tujuannya apa? Untuk kemajuan bangsa atau kemajuan di mana tempat kita tinggal ya. Nah, manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita harus sadari bersama-sama bahwa kita adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Tuhan. Nah, setiap manusia dibekali akal pikiran sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik sebagai makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial. Jadi, yang membuat manusia itu berbeda dengan ciptaan yang lain adalah manusia dibekali oleh akal pikiran. Tujuannya apa? Dikatakan baik manusia itu adalah makhluk pribadi juga makhluk sosial, dapat memenuhi berbagai kebutuhannya. Manusia diberi akal pikiran di dalam kehidupannya supaya dapat bekerja, menghasilkan uang, dan membeli apapun yang menjadi kebutuhannya, atau mengusahakan tanah supaya bisa menghasilkan berbagai hasil pertanian sehingga ya memenuhi kebutuhan. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia lain. Jadi sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendirian. Kita membutuhkan orang lain di dalam kehidupan kita. Nah, salah satu cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik sebagai makhluk pribadi maupun makhluk sosial, dengan melakukan kerjasama. Ya, jadi manusia dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, baik dalam kebutuhan secara pribadi maupun di dalam kelompok, manusia sangat membutuhkan kerjasama satu dengan yang lainnya. Kalau kita melihat gambar 5.1, kerjasama yang dilakukan oleh warga membersihkan lingkungan akibat banjir bandang, kalau dilakukan sendirian bisa mungkin berhari-hari, bahkan bisa lebih dari 1 hari. Tapi kalau dikerjakan bersama-sama, misalkan 20 warga, 50 warga, kerjaan yang seharusnya dikerjakan lama bisa selesai dengan cepat. Nah, ini keuntungan bekerja sama antar manusia dengan manusia yang lainnya. Oleh karena itu, setiap manusia selalu kerjasama dengan sesama manusia lainnya dalam berbagai kehidupan. Kerjasama antar sesama manusia berarti setiap manusia saling membantu secara bersama-sama antara satu manusia dengan manusia lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mewujudkan tujuan bersama. Jadi kerjasama yang dilakukan di dalam kegiatan bersama dalam suatu tempat
memiliki tujuan, yaitu kepentingan bersama. Yang namanya kepentingan bersama berarti untuk kebutuhan bersama di dalam suatu masyarakat. Seperti pada gambar yang kita lihat bahwa tanpa kerjasama maka sampah berserakan begitu saja, tidak enak dilihat dan sangat mengganggu baik secara kebersihan airnya maupun kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, kerjasama merupakan tujuan yang sangat mulia di dalam kehidupan manusia. Selanjutnya kita masuk di poin yang A, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Sejarah mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan merupakan hasil kerjasama rakyat yang berjuang mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan yang diraih merupakan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan hasil kerjasama rakyat tanpa dibatasi oleh perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Kerjasama dalam mengusir penjajah dalam meraih kemerdekaan bangsa merupakan bukti kemampuan bangsa Indonesia mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi kita melihat bagaimana sejarah mencatat bagaimana perjuangan seluruh rakyat Indonesia dalam memperebut atau mempertahankan kemerdekaan, yaitu bekerjasama untuk mengusir para penjajah dari bumi tercinta kita atau dari bumi Nusantara. Tanpa kerjasama tidak mungkin kemerdekaan itu tercapai. Dengan adanya kerjasama itu tidak membatasi orang dari berbagai suku, orang dari berbagai bahasa, adat istiadatnya atau agamanya dan lain sebagainya, tetapi kerjasama membuktikan bahwa bangsa Indonesia bangsa yang bisa bersatu. Nah, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia diawali dengan kesadaran nasional akan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi terbentuknya negara NKRI yang kita cintai ini itu diawali dengan kesadaran setiap orang-orang yang ada di dalamnya, yang ada di bangsa kita. Ternyata persatuan dan kesatuan itu sangat penting di dalam keutuhan sebuah bangsa. Persatuan adalah perserikatan, ikatan atau gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu. Nah, persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan mengandung makna terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan, sedangkan kesatuan berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan. Jadi baik persatuan dan kesatuan memiliki arti yang cukup bagus untuk kita bisa lestarikan di dalam kehidupan kita sebagai anak bangsa. Nah, persatuan memiliki arti sebuah perserikatan atau ikatan. Yang namanya orang ikatan misalkan orang yang menikah itu ada ikatan Nah, ikatan antara menjadi suami dan menjadi istri. Nah, selain itu ikatannya juga terjadi antara keluarga suami dan keluarga istri menjadi satu di dalam keluarga, baik mempelai laki maupun mempelai perempuan. Itu terikat di dalam sebuah ikatan yang namanya keluarga. Nah, demikian dalam bangsa Indonesia. Kita terikat di dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Intinya jangan sampai kita mau dipecah belah oleh bangsa asing atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi sementara kesatuan itu mempunyai pengertian utuh. Yang namanya utuh bukan sesuatu yang terpisah-pisah. Jadi mau memperebut kemerdekaan atau mempertahankan kemerdekaan ini sesuatu yang sangat diperlukan yang namanya persatuan dan kesatuan tanpa memandang perbedaan. Nah, gambar 5.2 pengibaran bendera merah putih pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ini juga orang yang mengibarkan bendera juga tidak bisa sendiri, butuh orang yang megang, butuh orang yang menarik, dan butuh orang yang mengatur. Kerjasama itu terlihat juga di dalam berbagai aspek kehidupan manusia.
Selanjutnya anak-anak di bawah ini ada tugas yang perlu kalian diskusi. Nah, diskusikanlah dengan kelompok kalian. Nah, bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan kalian. Sajikan hasil diskusi di depan kelas untuk mendapat tanggapan dari kelompok lain. Nah, misalnya kalian kelompok A, kelompok B, dan kelompok C, dan seterusnya. Nah, kalian berada di lingkungan yang sama contohnya ya. Nah, setelah itu kalian bentuk-bentuk kerjasama apa yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Biarnya enak ya, misalkan lingkungan A, lingkungan B, C, dan D. Nah, setelah itu kalian diminta untuk menyajikan hasil diskusi kalian berdasarkan yang kalian lihat di lingkungan kalian. Kira-kira kerjasamanya di lingkungan apa saja. Misalnya, ada kerjasama di bidang kebersihan, kerja bakti setiap hari apa, atau di bidang keamanan, menjaga ada keamanan, pos-posnya dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kalian diminta untuk sajikan atau mempresentasikan di depan kelas. Setelah itu ada tanggapan dari teman atau kelompok yang lain. Selanjutnya kita ke materi pembahasan. Persatuan dan kesatuan terwujud karena adanya kerjasama sesama masyarakat Indonesia untuk mengusir penjajah. Kesadaran akan satu kesatuan kebangsaan Indonesia berawal dari persamaan senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang terjajah. Ternyata kesadaran tentang satu kesatuan bangsa ini terlahir karena merasakan penderitaan yang sama, yaitu kita ini loh bangsa dijajah. Nah, dengan kesadaran seperti itu muncullah tekad yang namanya persatuan dan kesatuan. Seluruh rakyat Indonesia bersama-sama menderita selama penjajahan oleh bangsa lain. Penderitaan ini mendorong rakyat di berbagai daerah untuk bersama melakukan perlawanan terhadap bangsa penjajah. Jadi kesadaran ini muncul karena merasakan penderitaan sama senasib, yaitu dijajah oleh bangsa lain. Nah, kesadaran inilah yang mendorong bagaimana terjadinya bentuk kerjasama untuk sama-sama mengusir atau melakukan perlawanan di setiap daerah. Tujuan apa? Untuk mengusir penjajah. Nah, ini kerjasama yang perlu kita ajukan jempol ya. Persatuan dan kesatuan merupakan senjata paling ampuh bagi bangsa Indonesia, baik dalam rangka merebut maupun mempertahankan kemerdekaan. Ingat ya, persatuan dan kesatuan merupakan senjata yang paling ampuh ya. Artinya kalau misalkan bangsa Indonesia terpecah belah, bagaimana mereka bersatu? Ini tujuan dari perjuangan bangsa Indonesia di dalam memperebut dan mempertahankan kemerdekaan. Tanpa adanya kesatuan suatu bangsa, maka mereka akan mudah pecah belah oleh lawannya, itu penjajah pada waktu itu. Persatuan mengandung arti bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Ini bagus ya. Pengertian persatuan juga mengandung arti ya, dari berbagai macam corak, yaitu beraneka ragam ya, yang bermacam-macam corak, misalnya ada merah, ada putih, ada hitam, ada hijau, kuning, dan lain sebagainya, bersatu menjadi satu, yaitu merah putih. Yaitu ya kan, merah dan putih. Merah berani, putih itu suci. Perlawanan dilakukan itu dengan keberanian, yang kedua dengan kesucian. Artinya bangsa Indonesia benar-benar melawan penjajah dengan sesuatu yang sifatnya berani disertai dengan suci. Persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah negara Indonesia. Jadi mau dari Sabang sampai Merauke, selama itu bagian atau berada di dalam wilayah NKRI, nah itu adalah kita saat persatuan bangsa. Tidak boleh Papua, Kalimantan memisahkan diri ya. Tanpa persatuan maka akan mudah diganggu oleh bangsa asing. Oleh karena itu, semangat kerjasama para pejuang bangsa merebut dan mempertahankan kemerdekaan harus mendorong setiap warga negara untuk mengisi kemerdekaan dengan melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Jadi ini cukup bagus ya. Ternyata semangat yang kita lihat di dalam para pejuang bangsa kita
yaitu para leluhur yang telah berjuang demi memperebut dan mempertahankan kemerdekaan, seharusnya itu mendorong sikap di dalam diri kita yang hari-hari ini hidup sebagai anak bangsa. Kita ini meneruskan cita-cita leluhur bangsa, yaitu dengan melakukan berbagai kerjasama di dalam bidang kehidupan, bidang agama, bidang industri, teknologi, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk melaksanakan pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar, tercantum dalam tujuan dari kemerdekaan Indonesia. Nah, pembangunan nasional adalah usaha secara sadar untuk mewujudkan suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang NRI tahun 1945. Jadi pembangunan nasional itu dibangun secara sadar, yaitu ada badan-badan yang mengatur di dalamnya, baik Presiden, MPR, DPR, dan jajaran sampai ke bawahnya. Tujuannya untuk pembangunan nasional. Selanjutnya, anak-anak, kita lihat bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia yang hendak dicapai melalui upaya pembangunan nasional tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di alinea yang keempat, yaitu sebagai berikut. A. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. B. Memajukan kesejahteraan umum. C. Mencerdaskan kehidupan bangsa. D. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Nah, jadi inilah tujuan daripada upaya pembangunan nasional. Nah, hal ini memang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, khususnya Undang-Undang di alinea yang keempat. Nah, ini cukup menarik untuk kita pahami bersama-sama. Nah, tujuannya sungguh sangat-sangat mulia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Artinya kita semua mendapatkan perlindungan yang sama. Yang kedua, dikatakan memajukan kesejahteraan umum. Nah, makanya kita lihat ada pembangunan jalan, pembangunan tol, dan lain sebagainya. Itu tujuannya adalah untuk kepentingan bersama. Nah, yang ketiga ini C, mencerdaskan kehidupan bangsa. Diadakanlah pendidikan mulai dari mungkin PG, TK, SD, SMP sampai jenjang kuliah. Tujuannya adalah supaya setiap segenap orang-orang yang ada di dalamnya, yaitu bangsa Indonesia, itu mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, ini yang terakhir, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Ini bagian dari pemerintah sendiri. Makanya Indonesia juga bergabung dalam PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya kita lihat, lakukan wawancara pada teman-teman kalian. Tanyakan tentang tujuan nasional yang telah dicapai oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini. Buatlah laporan hasil wawancara kalian dan kumpulkan pada guru. Nah, ini kalian diminta untuk lakukan wawancara terhadap teman kalian sendiri ya. Nah, tujuan dari wawancara tersebut adalah kalian untuk bertanya tentang tujuan nasional yang telah dicapai oleh pemerintah kita sampai saat ini. Kira-kira apa sih yang sudah dicapai oleh pemerintah, apa yang belum dicapai. Nah, setelah itu kalian diminta untuk menyerahkan tugas kalian pada guru. Selanjutnya kita lihat ke materi pembahasan. Tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia tersebut mensyaratkan bahwa setiap warga negara harus melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan untuk mensukseskan pembangunan nasional. Jadi kerjasama ya di dalam mewujudkan yang namanya pembangunan nasional itu harus kerjasama yang kuat di antara masyarakat itu dengan masyarakat yang lainnya. Tujuannya untuk pembangunan nasional. Tanpa kerjasama maka tidak akan tercapai namanya kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Adanya kerjasama, maka tercapailah yang namanya pembangunan nasional di segala aspek. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Semangat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat terwujud dalam
kegiatan gotong royong yang sesuai dengan kehidupan budaya daerah. Contohnya kegiatan gotong royong yang dilandasi semangat bersama, misalnya menunggal Sakato di daerah Sumatera Barat, Sikarabong di daerah Palembang, gugur gunung di daerah Jawa, Mapalus di Minahasa, dan Subak di daerah Bali. Hal ini menunjukkan tempat bergeraknya potensi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan dengan semangat kerjasama yang tersimpul dalam kegiatan gotong royong. Jadi semangat kerjasama itu tercantum dalam sikap gotong royong satu dengan yang lain. Yang nama gotong royong yaitu saling bekerja sama. Selanjutnya anak-anak coba perhatikan ya gambar 5.3 ini, baik gambar A maupun gambar B. Nah, gambar A ini menunjukkan gotong royong dalam gerakan penghijauan atau penanaman pohon kembali atau reboisasi. Nah, sementara gambar B ini pembuatan jembatan. Baik gambar A dan maupun gambar B sebenarnya untuk kepentingan bersama. Kalau gambar B lebih ke kepentingan bersama supaya masyarakat bisa menyeberangi sungai tanpa basah. Sementara pada gambar A ini lebih ke pelestarian lingkungan. Kalau misalkan alamnya sudah rusak, maka banjir datang akan melanda kawasan tempat di mana kita tinggal. Tetapi kalau misalnya ini dijaga supaya tidak terjadi banjir, supaya tidak terjadi longsor, ini hal yang sangat bagus. Inilah salah satu bentuk tujuan-tujuan pembangunan nasional yang diharapkan oleh cita-cita leluhur bangsa kita. Gotong royong berarti bekerja sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Sikap gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil atau suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan dilakukan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing. Jadi gotong royong ini merupakan usaha dalam suatu masyarakat yang dilakukan secara sadar. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kalau misalkan gambar A dan juga gambar B juga mereka tujuannya apa? Ya ingin mencapai supaya menyeberang sungai tidak basah, supaya penghijauan di lingkungan tempat mereka tinggal supaya tetap terjaga. Nah, itu dilakukan dengan kesadaran sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau orang yang misalnya orang tua, ya jangan dilibatkan lah dalam gotong royong seperti membuat jembatan. Mungkin yang lebih muda dan yang tua mungkin masak, atau yang ibu-ibu mungkin bagian masak. Intinya salinglah bekerja sama sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dalam kehidupan di masyarakat, kerjasama dikenal juga dengan sebuah sebutan gotong royong. Sesungguhnya gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia merupakan perwujudan semangat sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Gotong royong adalah kerjasama yang dilakukan sejumlah warga masyarakat untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Dengan demikian, pada hakikatnya, dalam gotong royong terdapat kerjasama untuk kepentingan bersama. Nah, selanjutnya buatlah karangan tentang pengalaman kalian melakukan gotong royong di lingkungan. Kumpulkan pada tugas kalian pada guru kalian di waktu yang ditentukan. Nah, setelah kalian melihat pembelajaran ini atau materi ini, setidaknya kalian pasti punya pengalaman dong, baik di lingkungan tempat tinggal kalian atau di sekolah tentang semangat melakukan gotong royong. Misalnya di sekolah biasanya ada di hari-hari tertentu kerja bakti, membersihkan lingkungan agar bersih, atau melakukan kegiatan di sekolah yang sifatnya terjun ke masyarakat. Misalnya biasanya kalau OSIS punya program-program tertentu, biasanya di sana ada namanya gotong royong. OSIS tidak akan bisa bergerak sendiri kalau tanpa ada anggota-anggotanya. Nah, kalian diminta untuk buat sebuah karangan. Bebas kalian buatnya sesuai dengan yang kalian pahami. Selanjutnya anak-anak kita lihat bahwa gotong royong merupakan ciri khas dan budaya masyarakat Indonesia yang didorong adanya kesadaran bahwa manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya.
B. Manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia lainnya. Jadi coba perhatikan ya, baik-baik bahwa gotong royong ini sudah menjadi ciri khas, sudah menjadi jati dirinya bangsa Indonesia di dalam melaksanakan kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini dilakukan secara sadar bahwa tujuannya adalah untuk mencapai hal yang diinginkan. Nah, gotong royong dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kita sejak dahulu dalam kehidupan sosialnya sudah terbiasa hidup dalam suasana gotong royong. Masyarakat akan saling bantu dan hampir semua kepentingan masyarakat di desa dibangun oleh masyarakat itu sendiri secara gotong royong. Coba perhatikan kalau di kampung-kampung masih kerasa gotong royongnya. Kalau misalkan ada pembangunan tertentu kayak pembangunan rumah ibadat, pembangunan tempat-tempat yang dijadikan untuk mengadakan musyawarah, biasanya dibangun secara gotong royong. Kalau di kota biasanya ada RT-nya dan lain sebagainya. Kalau di desa-desa, di kampung-kampung masih kelihatan ya, gotong royong menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Bentuk kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dapat nampak dalam kehidupan sosial politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan, dan kehidupan umat beragama. Jadi gotong royong ataupun kerjasama di berbagai bidang kehidupan ya akan tampak baik di politiknya, ekonominya, keamanan dan pertahanan, serta kehidupan beragama, saling toleransi di dalam kerukunan umat beragama baik interior maupun internal. Nah, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan merupakan nilai Pancasila yang mendasari kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan berbangsa. Jadi baik sila pertama, sila kedua sampai sila kelima itu mencerminkan di dalam kita sebagai warga negara Indonesia untuk melaksanakan kerjasama maupun gotong royong di dalam suatu masyarakat. Itulah jati dirinya bangsa Indonesia, bangsa yang memiliki Pancasila sebagai dasar di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya anak-anak, ini ada aktivitas 5.1 kegiatan buat kalian. Setelah kalian mencari informasi dalam membaca wacana materi di atas dan sumber belajar lain tentang kerjasama atau gotong royong, tuliskan apa yang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut ini. Nah, ini ada tabel 5.1 dinamika gotong royong. Nah, aspek informasi misalnya pengertian gotong royong, uraiannya apa. Terus 2, bentuk gotong royong dalam masyarakat Indonesia apa uraiannya. Nah, setelah itu tempelkan hasil pengisian tabel di atas di dinding kelas dan bandingkan dengan hasil pekerjaan teman kalian. Jadi setelah kalian mengerjakannya, kalian tempel di dinding kelas kalian. Oh, ternyata yang saya dapatkan ini, teman saya dapatkan ini. Supaya apa? Supaya kalian dapat pemahaman lebih banyak tentang dinamika gotong royong dalam masyarakat pada saat ini. Selanjutnya anak-anak kita masuk di poin yang 1, kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perilaku politik harus didasari nilai hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Hal itu semua merupakan bagian dari gotong royong. Sila keempat Pancasila pada prinsipnya menegaskan bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat permusyawarah dalam perwakilan. Bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi. Bangsa Indonesia akan memelihara serta mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Jadi permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan sebagai panutan dari semangat kekeluargaan dan pluralitas kebangsaan Indonesia dengan mengakui adanya kesederajatan atau persamaan dalam perbedaan. Jadi inilah ciri khas dari kerjasama dalam berbagai bidang sosial politik. Intinya tujuannya adalah mengatasi persoalan
paham orang yang perseorangan atau golongan, kepentingan pribadi atau golongan tertentu, supaya apa, intinya dalam pluralitas ya, dalam lebih dari satu, baik agamanya, baik sukunya, kita ini sederajat, kita ini satu dalam perbedaan, sama dalam perbedaan yang ada. Ini cukup rumit ya, cukup rumit kalau kita pelajari sebenarnya yang akan terjadi di dalam kehidupan nyata. Nah, permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Jadi permusyawaratan ini hal yang sangat penting ya di dalam kehidupan. Kita adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang pluralis, dan bangsa yang cukup kaya akan budaya dan lain sebagainya ya. Ini merupakan ciri khas kepribadian, nama ciri khas itu wataknya bangsa kita, identitasnya bangsa kita. Di dalam merumuskan, di dalam memutuskan sesuatu hal yang sifatnya melibatkan banyaknya nasib di dalamnya, makanya dibutuhkan permusyawaratan di dalamnya. Supaya apa? Supaya kepentingan-kepentingan yang diambil adalah berdasarkan kepentingan rakyat, kepentingan bersama, dan diputuskan secara sependapat dan mufakat. Nah, perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara prosedur mengusahakan turut serta rakyat mengambil dalam bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain melakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Mulai ada MPR, DPR, dan DPRD, dan lain sebagainya. Hikmat kebijaksanaan merefleksikan tujuan sebagaimana dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini berarti bahwa susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat itu hendaknya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, peri kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Intinya semua itu bagian untuk merefleksikan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan hal itu sesuai dengan sila, baik sila pertama, sila kedua, sampai sila kelima. Tujuannya adalah untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Selanjutnya, anak-anak, pangkal tolak pelaksanaan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia adalah gotong royong yang tercermin dalam proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga negara dan organisasi masyarakat dengan cara musyawarah untuk mufakat. Setiap orang yang bermusyawarah bersama mencari kesepakatan untuk mengatasi permasalahan. Nah, mufakat, hasil musyawarah akan berhasil apabila mengembangkan sikap saling menghormati dan tidak memaksakan kehendak kepada siapapun. Melalui musyawarah, keputusan yang dihasilkan merupakan keputusan bersama sehingga semua pihak ikut bertanggung jawab melaksanakan keputusan tersebut. Jadi perhatikan ya, pangkal pelaksanaan kehidupan sosial politik di bangsa kita itu biasanya ada pengambilan keputusan oleh negara dan oleh organisasi di dalam masyarakat. Kalau negara jelas ya, susunannya ada baik kepala negara, wakil, dan lain sebagainya. Keputusan-keputusan yang diambil tidak lepas dari keputusan musyawarah, di dalamnya ada MPR, DPR, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat ya contoh kalau bangsa kita hari ini menghadapi pandemi. Nah, keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah dikaji ulang, sudah dilihat sampai di mana aturan atau hal tersebut berfungsi dalam mengatasi persoalan-persoalan. Coba bayangkan kalau tidak ada pemerintah ya, kita di masa pandemi seperti ini mungkin hidup sesuka, tidak ada aturan, yang penting aturan sendiri. Nah, aturan itu sudah disepakati dan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Biasanya yang paling kelihatan, misalkan kalian di lingkungan tempat kalian tinggal ya anak-anak, biasanya kalau terjadi namanya kemalingan, pencurian di suatu wilayah atau di lingkungan tempat kalian, biasanya akan diadakan yang namanya pos keamanan atau penjagaan. Bisa saja itu dikenakan kepada setiap orang yang tinggal di situ biaya keamanan, atau bisa saja setiap warga di situ secara bergiliran untuk melaksanakan pos jaga atau keamanan. Nah, itulah salah satu hal yang kita ambil di dalam musyawarah dan mufakat, dan kita
dengan sadar untuk melaksanakan keputusan tersebut dengan adil dan bijaksana. Yang kedua, kita belajar kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, kerjasama digambarkan pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dengan demikian, pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dibiayai dari pajak. Setiap wajib pajak secara gotong royong membiayai pembangunan nasional oleh pajak yang dibayarkannya. Nah, kemudian pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Jadi kita akan belajar bagaimana di bidang ekonomi, kerjasama dalam bidang ekonomi. Ternyata undang-undang secara sah mengatur tentang pungutan pajak. Nah, orang yang pengusaha besar biasa membayar pajak kepada pemerintah. Nah, pajak itulah yang digunakan untuk pembangunan nasional. Tujuannya apa? Untuk kesejahteraan bersama. Orang yang berusaha mendapatkan hasil dari usahanya, tetapi dia juga ada pajak yang harus dibayar. Pajak ini bukan untuk pemerintah ya, pajak ini untuk kita sendiri sebenarnya. Uang dikelola pemerintah untuk pembangunan yang ada supaya apa? Supaya kita dapat nikmati berbagai akses. Coba kalau pembangunan masih belum lancar, kita kalau bepergian akan sangat susah, jalan jelek, tidak diperbaiki, akhirnya hancur-hancur, kita akhirnya tidak bisa melewati jalan tersebut. Nah, adanya pajak menolong pemerintah daerah untuk mengerjakannya. Intinya dari rakyat untuk rakyat. Selanjutnya di sini juga ada pasal 33 ya, ayat 1 di dalam Undang-Undang Dasar 1945, ternyata perekonomian juga merupakan bagian di dalam membangun asas kekeluargaan. Jadi kita lihat ya, tujuan dari kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi adalah sebenarnya untuk kesejahteraan bersama, baik pemerintah dan juga orang yang mengusahakannya. Saling menguntungkan di pihak pengusaha dan maupun di pihak pemerintah yang mengelola keuangan negara. Selanjutnya anak-anak kita lihat bahwa wujud badan usaha yang diharapkan dalam pasal ini adalah koperasi. Sebagai badan usaha, koperasi beranggotakan orang-orang dan badan hukum dengan berlandaskan prinsip kerjasama dan kekeluargaan. Gotong royong dan kekeluargaan merupakan salah satu asas koperasi. Asas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran manusia untuk melaksanakan kegiatan koperasi oleh, dari, dan untuk semua anggota di bawah kepengurusan koperasi. Jadi koperasi ini salah satu asas ya, salah satu badan yang diatur oleh negara, di mana di bawahnya itu kerjasama yang melibatkan kesadaran dalam anggota koperasi tersebut dilandaskan dengan gotong royong. Artinya baik kita yang meminjam kepada koperasi seharusnya kreditnya tidak terlalu mahal ya, bukan tidak bayar ya. Tapi intinya pihak nasabah dan pihak koperasi saling menguntungkan dalam kerjasama. Nah, kekeluargaan didasarkan rasa kekeluargaan seperti rasa saling menyayangi dan yang tinggi dan bertanggung jawab dalam mempertahankan nilai-nilai keluarga. Sikap kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia bukan hanya didasarkan oleh ikatan darah, sikap kekeluargaan sudah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu. Asas kekeluargaan sangat penting di dalam berbagai kegiatan di dalam bidang ekonomi. Nah, coba perhatikan rapat anggota tahunan RAT tahun buku 2012 ya. Ini salah satu contoh ya, gambar 5.4 rapat keanggotaan tahunan RAT Koperasi Siswa. Ini kalau kalian suka bergabung di baik OSIS atau seperti badan-badan seperti ini salah satu asas yang dijunjung tinggi ya. Nah, rapat anggota tahunan biasanya untuk menyampaikan hasil-hasil pencapaian dan yang belum dicapai. Istilah
Semua bersaudara di masyarakat Manado. Semboyan Sili Asa Asi dan Asuh dalam masyarakat Jawa Barat merupakan contoh nilai kekeluargaan dipelihara dalam masyarakat. Adapun nilai-nilai tersebut menimbulkan keakraban dan kalian akan koperasi sekolah lebih baik lagi. Rasa dekat seperti layaknya keluarga dalam masyarakat. Ceritakan pengalaman kalian menjadi anggota atau pengurus koperasi sekolah di depan kelas dan minta tanggapan teman-teman kalian agar koperasi sekolah lebih baik lagi. Ini salah satu di sekolah yang bisa kalian terapkan sebagai siswa-siswi di kelas 7. Nah, koperasi kalian bisa kembangkan. Tetapi kalau misalkannya ini tidak ada, kalian bisa mengembangkan di kegiatan-kegiatan yang lain. Pramuka, kegiatan-kegiatan apa saja. Nah, di sini ada istilah bagus ya untuk orang Manadonya, torang semua bersaudara. Nah, untuk orang Jawa Barat itu Sili Asa, Asi, dan Asuh. Intinya kita semua bersaudara. Dalam gotong royong membangun perekonomian nasional tersebut terdapat semangat kekeluargaan, kerjasama antar anggota dan tanggung jawab bersama untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Keunggulan koperasi dibandingkan dengan badan usaha lainnya adalah sebagai berikut. A. Dasar persamaan artinya setiap anggota dalam koperasi mempunyai hak suara yang sama. B. Persatuan artinya dalam koperasi setiap orang dapat diterima menjadi anggota tanpa membedakan agama, suku, bangsa, dan jenis kelamin. C. Pendidikan artinya koperasi mendidik anggotanya untuk hidup sederhana, tidak boros, dan suka menabung. D. Demokrasi ekonomi artinya imbalan jasa yang disesuaikan dengan jasa masing-masing anggota berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Dan E. Demokrasi kooperatif artinya koperasi dibentuk oleh para anggota, dijalankan oleh anggota dan hasilnya untuk kepentingan anggota. Nah, berdasarkan keunggulan ini, koperasi sangat baik dikembangkan dengan sungguh-sungguh jujur dan baik. Semangat wahana yang ampuh untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur. Menurut Muhammad Hatta, Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sokoh guru sistem perekonomian di Indonesia. Jadi ini keuntungan ya kalau kita menjadikan koperasi dengan rasa tanggung jawab dalam menjalankannya. Yang ketiga, kerjasama dalam bidang kehidupan, pertahanan, dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, pada pasal 27 ayat yang ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara harus melakukan kerjasama untuk mewujudkan keamanan dan pertahanan negara. Kerjasama warga negara untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara merupakan contoh sikap dari bela negara. Bela negara adalah sikap mental yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan keberadaan bangsa dan negara. Bagi bangsa Indonesia, bela negara adalah hak dan kehormatan sebagai warga negara sekaligus merupakan kewajiban hukum yang harus dijalani oleh setiap warga negara. Pendidikan, kesadaran Konstitusi tahun 2019 halaman yang ke-226. Jadi ingat bahwa kita adalah warga negara Indonesia, kita juga ikut andil di dalam membela dan juga di dalam mempertahankan negara kita. Jadi ada bagian yang bisa kita lakukan sebagai anak remaja. Nah, sebagai anak remaja yang hidup di masa modern seperti ini, jangan sampai kita kehilangan untuk mencintai bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Perlunya ada kesadaran di dalam diri kita masing-masing sebagai anak bangsa untuk terus mempertahankan bahkan membela negara kita.
Nah, kesadaran bela negara harus ditanamkan kepada seluruh warga negara untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi ancaman yang ingin mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang NRI tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, kesatuan bela negara, dan mengembangkan nilai kenegaraan yang diperuntukkan pada pembangunan sistem pertahanan negara yang terdiri dari 5 dasar bela negara, yaitu 1. Cinta tanah air, 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, 3. Keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara fisik maupun non-fisik. Setidaknya ada 5 ya nilai kalau kita termasuk orang yang cinta negara kita. Setidaknya kita cinta tanah air, cinta akan budaya daerah kita masing-masing, cinta akan juga termasuk dalam produk-produk dalam negeri ya. Kalau orang yang cinta tanah air ya cintalah produk-produk dalam negeri. Walaupun kita juga pasti menyukai juga produk luar negeri, tapi kecintaan kita tetap produk di dalam negeri. Oleh karena itu, yang kedua itu miliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi berbangsa dan bernegara ini kita ya sadar dalam kehidupan kita bahwa kita harus hidup sebagai orang-orang yang memiliki budaya dan ada istiadat masing-masing, tetapi jangan lupa kita juga tidak terlepas dari berbangsa dan bernegara, yaitu kita adalah negara Indonesia. Nah, ketiga ini keyakinan Pancasila. Nah, di dalam Pancasila itu kan ada ketuhanan yang Maha Esa, ada sampai yang terakhir ya, ada 5 sila. Nah, semuanya itu sebenarnya mencakup falsafah dan pandangan-pandangan ideologi tentang sebuah negara. Terus rela berkorban untuk bangsa dan negara ini, apa yang bisa kita bisa berkorban untuk bangsa dan negara kita? Anak-anak, banyak kita lihat ya pengorbanan yang dilakukan oleh pejuang-pejuang bangsa seperti melawan penjajah. Nah, di masa seperti ini, modern seperti ini, kita kan tidak melawan penjajah. Nah, yang kita lawan adalah mungkin kemiskinan, kebodohan, memberantas hal-hal yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa. Salah satu yang sering ditunjukkan seperti pejuang seorang guru. Nah, banyak teman-teman dari Bapak yang berada di Kalimantan, mereka demi untuk bisa mengajar anak didiknya, mereka melakukan perjalanan yang jauh dan jalannya belum jalan aspal dan otomatis memakan waktu dan lain sebagainya, tetapi mereka tidak pernah berhenti. Tujuan adalah untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi, rela berkorban ini bukan arti kita berkorbankan diri kita untuk hal-hal yang tidak berguna, tapi untuk hal yang berguna, itu untuk keutuhan bangsa negara kita. Nah, minimal kita yang kelima ini memiliki kemampuan entah di bidang apapun di dalam kehidupan kita. Intinya kita dapat berguna untuk bangsa dan negara kita. Apapun bagian nanti yang kalian ambil, kemampuan yang kalian miliki, kalian harus salurkan untuk kemajuan bangsa kita. Selanjutnya kita lihat ya bahwa terwujudnya keamanan dan pertahanan negara menjadi tanggung jawab seluruh komponen negara. Hal ini sesuai dengan doktrin pertahanan negara Indonesia yang menganut sistem dan keamanan rakyat semesta. Nah, disingkat dengan SISHAM Kamrata. Menjadikan rakyat sebagai komponen pendukung bersama-sama TNI dan Polri berperan penting dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan. Jadi untuk mewujudkan baik keamanan yang solid, pertahanan yang kuat, maka perlu sinergi antara masyarakatnya, antara rakyatnya dengan pemerintah di dalam hal ini baik TNI dan Polri. Tanpa kerjasama maka tidak akan menjadikan negara itu kuat dalam segi keamanan dan juga pertahanan.
Nah, kalau kita melihat hari-hari ini ya kondisi bangsa kita biasanya sering terjadi namanya demo. Demo sebenarnya bagus ya, menyampaikan bagus dalam sisi pandangan teoritisnya. Misalnya menyampaikan aspirasi rakyat, tetapi kadang-kadang banyak orang tidak mengetahui bahwa demo itu ada terjadi namanya tindakan-tindakan anarkis dan lain sebagainya. Kebanyakan demo-demo yang terjadi di bangsa kita, bangsa Indonesia, disertai dengan anarkis. Walaupun awalnya adem ayem katanya kan, terjadi nanti tindakan membakar mobil dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya itu gangguan yang sifatnya dari dalam, dari negara itu sendiri. Kalau misalkan kalian sebagai remaja kelas 7, harusnya kalian memiliki pemahaman bahwa demo itu bagus jika disertai dengan hal yang mendasari demo itu. Kalau memang ketidakadilan terjadi, berhak untuk demo. Tetapi kalau misalkan keadilan itu sifatnya masih tidak benar, belum tentu benar, alangkah baiknya melakukan dialog atau menyampaikan aspirasi, ada jalurnya. Saya sebagai guru memahami bahwa setiap sistem pasti punya dialog di dalamnya. Semua sistem pasti ada dialog. Supaya apa? Supaya aspirasi memang tersampaikan dengan baik. Kalau memang terjadi namanya demo, ya udah. Nah, bagi kalian remaja yang berpendidikan tentunya memahami bahwa semua sistem itu punya aturan main. Kalau tidak pahami, jangan sampai kita melakukan aksi-aksi yang tidak mendukung. Justru ancaman itu bukan dari negara luar atau dari luar, tetapi dari dalam sendiri, karena demo pada intinya nanti menuju kepada tindakan-tindakan yang anarkis yang bisa memecah belah bangsa kita. Kita tidak mau kan bangsa kita dipecah belah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, coba perhatikan gambar di samping ini, pembentukan kader bela negara melalui pembinaan kesadaran bela negara. Jadi untuk membela negara kita ada kesadaran dulu di dalam diri kita bahwa kita ini cinta tanah air. Selanjutnya kita masuk di poin yang keempat, kerjasama antar umat beragama. Jadi kita akan belajar bagaimana sih kerjasama antar umat beragama, karena kita sadar memang bangsa Indonesia bangsa yang bukan hanya banyak budaya dan bahasa daerahnya, agama juga lebih daripada satu. Nah, Pasal 29 ayat yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian adanya jaminan negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan dan beribadah menurut agamanya yang dianut. Jadi agama yang dianut oleh setiap orang itu sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar, yaitu hal yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Jika Anda beragama Islam, ya kalian menjalankan sesuai dengan iman kepercayaan. Jika kalian adalah beragama Hindu, Buddha, Konghucu, dan Kristen, kalian juga menjalankan sesuai dengan ketentuan di dalam iman dan kepercayaan. Jangan saling mengganggu dengan yang lain. Jangan sampai memaksakan agama kita kepada orang lain, karena memang sudah diatur oleh undang-undang, dan undang-undang itu kalau dilanggar pasti kena sanksinya. Nah, kerjasama antar umat beragama dalam berbagai bidang kehidupan dilakukan untuk mewujudkan kerukunan hidup. Jadi ingat, kerjasama antar umat beragama baik intern maupun eksternal dilakukan di dalam berbagai kehidupan, entah di bagian politik, entah di bagian keamanan dan lain sebagainya. Nah, tujuannya itu adalah untuk mewujudkan namanya kerukunan hidup. Kalau umat tidak rukun, maka akan terjadi perkelahian, maka akan terjadi namanya percecokan dan lain sebagainya, dan akhirnya berdampak kepada keamanan juga. Meskipun demikian, kerjasama antar umat beragama bukan dalam hal keyakinan agama. Hal ini lebih pada upaya menciptakan kerukunan hidup antar pemeluk agama dengan mengembangkan sikap saling hormat, menghormati, dan toleransi. Jadi perhatikan ya, bahwa kerjasama antar umat beragama bukan hal keyakinan ya. Oh, kita harus sama keyakinannya, kita harus sama pahamnya. Tidak, tetap
masing-masing menjalankan sesuai dengan syariatnya, masing-masing menjalankan sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang dianut. Nah, tujuan daripada kerjasama antar umat beragama bukan untuk hal yang lain ya, tetapi untuk upaya adanya kerukunan antar pemeluk agama satu dengan yang lain. Makanya kalau misalkan tidak dikembangkan kerjasama yang baik antar umat beragama, biasanya terjadi kesenjangan di sana. Misalnya sering yang kita lihat ada kejadian bom seperti di Makassar ya. Nah, kalau misalkan tidak ada toleransi di dalamnya, maka kesenjangan seperti itu bisa terjadi. Paham-paham yang sifatnya memandang rendah agama lain itu harus dibuang. Tujuan adalah saling menghormati satu dengan yang lain, sehingga terciptalah yang namanya pertahanan dan keamanan negara yang kuat, baik di bidang pertahanan, di bidang agama, dan di bidang-bidang yang lain. Kerjasama antar umat beragama ditandai dengan adanya sikap-sikap sebagai berikut. 1. Saling menghormati umat seagama dan berbeda agama. Itu yang pertama. Yang kedua, saling menghormati lembaga keagamaan yang seagama dan berbeda agama. Yang ketiga, sikap saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Dengan demikian, ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian adanya jaminan negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk dan agama dan beribadah menurut agama yang dianut. Jadi sikap ini tercermin di dalam kehidupan kita sebagai umat beragama masing-masing. Intinya saling menghormati satu dengan lain, saling menghargai dan saling mendukung walaupun kita berbeda agama satu dengan yang lain, tidak mempersoalkan kepercayaan. Karena apa? Karena semuanya itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang tidak mungkin diganggu dan digugat oleh oknum siapapun. Dalam mengembangkan sikap kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat, setiap warga negara harus menghindari sikap tidak terpuji seperti di bawah ini. Jadi perhatikan ya, dalam mengembangkan sikap kerjasama di dalam berbagai bidang apapun dalam kehidupan ini, nah masyarakat diharapkan ya untuk menghindari sikap-sikap yang tidak terpuji di bawah ini. Apa itu? 1. Sikap fanatik sempit, yaitu sikap yang merasa dirinya paling benar. Ini persoalan ya. Kalau orang merasanya diri paling benar, maka orang itu lebih fanatik. Salah pun dianggap itu benar. Ini sikap yang harus kita hindari. Yang kedua, sikap individualis, yaitu sifat-sifat yang lebih mendahulukan kepentingan sendiri. Nah, sikap individualis ini hal yang tidak bagus ya, mementingkan yang namanya kepentingan diri sendiri, kepentingan orang lain kesekian kalinya. Yang penting kepentingan saya, harusnya kepentingan bersama yang diutamakan, bukan kepentingan diri sendiri. Yang C, sikap eksklusifisme, yaitu sikap selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial masyarakat karena adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku, bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Jadi sikap eksklusifisme ini yaitu sikap selalu menganggap bahwa aku ini benar loh, memisahkan diri. Biasanya ini orang yang merasa minder ya. Kalau orang merasa minder itu biasanya memisahkan diri dari pergaulan. Kalau itu masih lumayan ya, tapi kalau ini persoalannya adalah karena akibat perbedaan agamanya, akibat perbedaan adatnya dari Kalimantan, dari Jawa, dan lain sebagainya, ya, anggap itu tidak sama. Terus agamanya beda juga, bahasa daerahnya beda, akhirnya memisahkan diri. Ini sikap yang perlu dihilangkan atau sikap yang perlu dihindari sebagai orang-orang yang ingin bekerja sama di dalam suatu masyarakat. Yang D, sikap primordialisme, yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan. Sekarang coba buatlah ya karangan tentang pengalaman kalian ketika kerjasama dengan teman-teman dari berbagai agama, kumpulkan hasil pada guru kalian. Nah, ini sikap primordialisme, ini sikap yang ya adalah aku ini suku A, bergaulah sama suku A, aku ini suku B, bergaulah suku B. Nah, ini tidak bagus ya, karena nanti akan terjadi konflik di dalam masyarakat.
Nah, setelah itu kalian diminta untuk buat karangan tentang pengalaman kalian ketika kerjasama dengan teman-teman dari berbagai agama. Nah, kalian diminta untuk menuliskan karangan. Gimana sih pengalaman kalian ketika kalian misalkan mengerjakan tugas kelompok nih tentang IPA atau matematika atau bahasa Inggris. Nah, di situ satu ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Islam, Konghucu. Nah, bergabunglah dalam satu kelompok. Nah, bagaimana pengalaman kalian di dalamnya? Selanjutnya kita lihat juga ya, kerjasama dalam bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan terwujud apabila setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan sikap saling menghormati dan saling menghargai antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita menghormati, saling menghormati. Bukan arti kalau saling menghormati gini, orang tua tidak membutuhkan anak muda menghormatinya, dan anak muda tidak merasa dia lebih muda menghormati orang tua. Tidak, tetapi sikap saling menghormati. Entah dari orang tua duluan atau dari anak muda itu tidak masalah. Ya penting ada sikap saling di antara keduanya. Percuma juga dong kita menghormati orang tua tidak menghormati kita, atau orang tua menghormati kita tidak menghormati orang tua. Keduanya saling, makanya ada sinergi di dalamnya. Nah, inilah tujuan kerjasama di bidang antar umat beragama. Selanjutnya anak-anak kita masuk di bagian B, arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekuatan untuk mencapai tujuan nasional. Hal tersebut sesuai dengan semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tetapi satu jua. Nah, sebagai bangsa Indonesia, setiap warga negara harus memahami makna yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus membiasakan diri melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat tanpa membedakan suku, bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Meskipun berbeda-beda, setiap warga negara harus tetap kerjasama bersatu padu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan bangsa untuk mewujudkan cita-cita nasional, yakni negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan sangat penting bagi setiap komponen bangsa yang ada di dalamnya. Entah itu dari suku mana, agama mana, itu tidak penting. Kenapa? Tujuan kerjasama adalah untuk mengisi setiap kemerdekaan yang telah dicapai oleh bangsa kita. Dengan demikian, kita akan menjadi negara yang merdeka dari kemiskinan, merdeka dari ketidakadilan, bersatu, ya, tidak menjadi bangsa pemecah belah, berdaulat, yaitu negaranya adil dan makmur. Itulah yang didambakan oleh bangsa kita. Arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, kita harus menyadari adanya keberagaman dalam kehidupan di masyarakat. Arti penting ya bekerjasama di dalam berbagai bidang kehidupan, politiknya, agamanya, pertahanannya, apalagi ekonominya, maka akan menjadi negara yang kuat, ya, negara yang nantinya maju di dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, coba perhatikan ya, sumber gambar 5.6, terciptanya kerukunan memerlukan kerjasama antar umat beragama. Nah, di sini coba lihat ya, ada ya masjidnya, ada Kristen, ada Hindu, ada vihara, ada dan lain sebagainya, ada kelenteng juga ya. Nah, di sini kita melihat bagaimana perbedaan itu bukan sesuatu yang dipersoalkan, tapi perbedaan itu merupakan anugerah Allah di dalam kehidupan manusia, karena memang negara kita adalah negara yang kaya akan budaya, kaya akan sumber daya alamnya, kaya juga agamanya. Jadi jangan sampai perbedaan-perbedaan itu membuat bangsa kita tidak bisa bekerja sama di berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya kita lihat bahwa adanya keberagaman itu justru mendorong setiap warga negara mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, dalam pergaulan di masyarakat,
setiap warga negara harus menjauhkan diri dari perilaku eksklusivisme. Sikap eksklusivisme dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa karena membuat kelompok sendiri tanpa mau melakukan kerjasama dengan warga negara lain dalam berbagai bidang kehidupan untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Jadi sikap eksklusif itu sebenarnya sikap yang bagus kalau untuk hal-hal budaya asing masuk ke kita, jangan kita terima secara terbuka, tapi kita lebih kayak filter ya, eksklusif. Tapi ini eksklusif dalam bekerjasama. Nah, jangan sampai kita memiliki sikap eksklusif yang sifatnya fanatik, yang sifatnya tidak mau bekerjasama. Sikap eksklusif ini harus kita hilangkan. Nah, semangat persatuan dan kesatuan akhirnya terwujud dengan terbentuknya satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan sebagai pendobrak penjajahan mengantarkan rakyat Indonesia ke dalam pintu kemerdekaan. Kita sepakat mendirikan hanya satu negara merdeka. Pengalaman sejarah bangsa lalu memberikan kesadaran bahwa kita akan menjadi bangsa yang besar dan kuat bila menjadi satu kesatuan. Ingat pengalaman di masa yang lampau, di mana masing-masing terpecah belah, tidak ada kesatuan, maka kemerdekaan sulit dicapai. Ketika masing-masing bersatu, baik Yong Kalimantan, Yong Jawa, Yong Papua, Yong Ambon, Yong Maluku, Yong Manado bersatu padu melawan penjajah, maka kesatuan itu akan kuat dan menjadi negara yang kuat sehingga kita juga merdeka karena perjuangan bangsa, perjuangan para pahlawan kita. Perilaku yang menunjukkan mencintai dan kesatuan harus dampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bukan bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi ya. Ingat, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau ini sering digambarkan ya. Kalau sapu lidi, kalau kita patahkan satu persatu, maka dengan sangat mudah kita patahkan. Tetapi kalau sapu lidi digabungkan, satu ada 5-6, sedikit agak sulit kita patahkan. Apalagi satu lidi kita satukan jadi 100 biji, kita patahkan tidak akan mampu patah. Lecet sedikit pun tidak akan. Nah, inilah arti bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merupakan suatu ungkapan yang menyatakan betapa besarnya arti persatuan dan kesatuan. Apabila bersatu padu, kita tidak hanya teguh dalam arti kuat dalam menghadapi permasalahan, tetapi juga mampu menyelesaikan persoalan yang tidak dapat kita selesaikan sendiri. Ternyata semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ini bukan hanya kita kuat ya di dalam bahkan menghadapi sesuatu, ternyata di sini dapat menyelesaikan masalah. Biasanya kalau orang bersatu ya di dalam keluarga, bapak, anak, ibu, dan adik-adik bersatu di dalam keluarga, maka keluarga itu menjadi keluarga yang utuh, keluarga yang harmoni, dan keluarga yang bahagia. Tetapi sebaliknya, kalau bapak, ibu, anak tidak saling bekerjasama, maka di dalam keluarga juga tidak ada ketentraman, kedamaian, boro-boro bahagia. Jadi kesatuan itu sangat diperlukan di segala bidang kehidupan. Kehidupan sosial yang tertib dan tentram hanya dapat dicapai melalui kerjasama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Keluarga yang utuh terbentuk karena adanya kerjasama antar anggota keluarga untuk bersatu padu mewujudkan keharmonisan. Hubungan dan ikatan keluarga akan terjalin utuh apabila kita semua menjadi bagian tak terpisahkan di dalamnya. Ini gambaran di dalam keluarga. Keluarga tidak akan mudah tercapai kalau di dalamnya tidak ada harmoni, tidak ada kesatuan hati, tidak ada yang namanya kerjasama. Maka keluarga itu akan keluarga yang berantakan, hancur pada akhirnya. Bersatu kita runtuh, bercerai kita runtuh. Keluarga yang menjunjung persatuan dan kesatuan akan menciptakan rasa aman, tentram, dan damai. Sebaliknya, apabila tidak ada lagi rasa persatuan, akan terjadi pertengkaran dan tidak akan ada kedamaian. Nah, setelah kalian membaca uraian tersebut ya tentang keluarga tadi, diskusikan dalam kelompok kalian keharmonisan kehidupan dalam keluarga. Nah, sajikan hasil diskusi kalian di depan kelas untuk ditanggapi kelompok lainnya. Nah, setelah kalian membahas tadi ya, setelah kalian mendengar penjelasan tentang bersatu
kita teguh, berbicara kita rindu, khususnya di dalam keluarga. Di sini digambarkan bahwa kalau di dalam keluarga itu dijunjung tinggi namanya persatuan dan kesatuan, artinya kerjasama yang baik, maka di dalam keluarga itu terciptalah rasa aman, rasa tentram, damai, dan kita merasa diterima dalam keluarga. Tetapi sebaliknya, kalau di dalam sebuah keluarga tidak ada lagi rasa persatuan, kerjasama, dan lain sebagainya, maka pertengkaran dan ketidakdamaian ada dalam keluarga. Nah, disitulah yang kalian bahas. Kira-kira keluarga yang harmoni itu bagaimana? Keluarga yang tidak harmoni nanti seperti apa dampaknya? Paham ya? Kalaupun kalian kurang paham, bisa bertanya kepada guru yang mengajar kalian. Nah, dalam kelompok kehidupan masyarakat, semangat persatuan dan kesatuan sangat diperlukan. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat akan melahirkan kehidupan masyarakat yang bersatu dalam kerukunan dan keharmonisan bersama. Meskipun masyarakat terdiri atas orang-orang yang beragam, dalam masyarakat kita menjadi bagian keluarga besar yang memiliki semangat persaudaraan dan kebersamaan dalam hidup bermasyarakat. Selain memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di negara Indonesia bagi diri sendiri ya, masyarakat, bangsa, dan negara diantaranya sebagai berikut. Jadi selain memperkokoh ya persatuan dan kesatuan bangsa, ternyata arti penting kerjasama ya di berbagai bidang kehidupan di bangsa kita, bukan hanya bagi bangsa dan negara kita, tetapi bagi diri kita sendiri, bagi masyarakat, dan secara luas mencakup negara di dalamnya. Nah, yang pertama memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, yang kedua mempererat persaudaraan dan kebersamaan, yang ketiga mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan, yang keempat menjadikan kerjasama yang berat menjadi ringan dan cepat diselesaikan, yang kelima meningkatkan aktivitas dan efisiensi dalam bekerja. Setidaknya ada 5 tujuan daripada kerjasama yang menjadi bagian di dalam mencapai sesuatu yang diinginkan. Selanjutnya kita masuk di aktivitas 5.2. Lakukanlah wawancara dengan tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal kalian tentang pelaksanaan gotong royong yang masih berlaku di masyarakat. Selanjutnya, gunakan format wawancara yang telah kalian siapkan. Terus mulailah dengan mengamati bentuk gotong royong yang ada di masyarakat. Nah, tentukan tokoh masyarakat yang akan menjadi narasumber. Selanjutnya, susunlah daftar pertanyaan. Terus lakukan wawancara dengan narasumber. Terus susunlah hasil wawancara dalam bentuk laporan wawancara, serta sajikan di depan kelas. Tugas ini dilakukan secara kelompok. Buatlah laporan hasil wawancara kalian secara lengkap dan menarik, kumpulkan pada guru kalian. Jadi yang pertama, kalian diminta untuk wawancara dengan tokoh masyarakat yang di masyarakat itu penting ya, misalkan Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, dan lain sebagainya. Nah, jangan lupa janjian dulu ya kalau kalian melakukan wawancara tentang gotong royong yang masih ada dalam masyarakat. Setelah itu kalian nyiapin yang namanya daftar pertanyaan, tentukan tokoh masyarakatnya yang menjadi narasumbernya ya. Setelah itu kalian melakukan wawancara, terus susun hasil wawancara kalian, dan kalian diminta untuk presentasi di depan kelas. Karena masa pandemi mungkin hasil laporan saja dikasih ke guru. Kalau misalkan tugas ini kalian kurang paham, bisa bertanya kepada guru yang mengajar kalian di sekolah kalian masing-masing, dan bisa bertanya ke Bapak. Selanjutnya kita masuk bagian C, mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Kerjasama telah menjadi akar budaya masyarakat Indonesia secara turun-temurun. Kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan telah dilakukan oleh masyarakat. Hal ini didorong oleh kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang pada dasarnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Salah satu nilai luhur bangsa Indonesia adalah gotong royong. Sebagai sifat bangsa, gotong royong telah tumbuh dan hidup bersama dalam bangsa Indonesia. Gotong royong yang di dalamnya terdapat unsur kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan kehidupan, yaitu lingkungan sekolah, kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa, dan bernegara. Nah, selanjutnya kita lihat ya, di sini ada kerjasama dalam kehidupan sekolah yang pertama. Coba kalian lihat gambar 5.7.
kerjasama membersihkan kelas di lingkungan sekolah. Jadi kerjasama kira-kira seperti ini ya. Ada yang membersihkan lantai, ada yang membersihkan kaca, ada yang menyapu mungkin halaman dan lain sebagainya. Intilah ini salah satu bentuk kerjasama di lingkungan sekolah. Nah, manusia dalam kehidupannya selalu bekerjasama dengan orang lain. Disadari atau tidak, hidup manusia akan berjalan apabila ada kerjasama satu sama lain. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk dan berjalan karena adanya kerjasama semua pihak. Di sekolah, kerjasama dilaksanakan didasarkan rasa saling membantu dan saling menyayangi, mulai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru, staf, komite sekolah, dan tentunya peserta didik saling membantu dan saling menyayangi. Ini kerjasama yang bisa kita lakukan di lingkungan sekolah. Nah, sebagai remaja kalian, hal ini bisa kalian lakukan di sekolah kalian masing-masing. Misalnya kalian kan sekolah ini dari Senin sampai Sabtu. Anggap aja kalau full day sampai Jumat. Nah, gunakanlah satu hari dalam satu minggu itu untuk membersihkan kelas. Supaya apa? Supaya suasana kelas kalian bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya kerjasama baik guru dan juga siswa. Ketika kita kerjasama, maka lingkungan sekolah kita akan bersih dan rapi. Walaupun sekolah kita tidak semegah-megah sekolah internasional school, tetapi dengan kebersihan, dengan kerjasama yang bagus, maka sekolah juga bagian di dalam menumbuhkan karakter, cinta, dan berbela di dalam negara. Ini salah satu wujud yang bisa kalian lakukan di sekolah kalian masing-masing. Terkait dengan cara menumbuhkan semangat kerjasama di lingkungan sekolah, dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. A. Tentukan dan raih tujuan bersama. Jadi yang pertama, tentukan dan raih tujuan bersama. Nah, semua sekolah memiliki visi dan misi. Sebagai tujuan bersama sebuah sekolah yang disusun dan ingin diraih oleh warga sekolah. Nah, visi dan misi sekolah hendaknya diketahui semua warga sekolah, dan semua warga sekolah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan bersama-sama. Jadi, di lingkungan sekolah, baik kepala sekolah, wakil staf, dan semua dewan guru dan juga peserta didik di dalamnya harus mengetahui tujuan maupun visi sekolah. Supaya apa? Mengetahui tanggung jawabnya masing-masing. Yang B, berpartisipasi secara aktif menyusun dan melaksanakan aturan sekolah. Nah, sebagai siswa, kalian tentunya aktif ya, baik aturan yang secara tertulis maupun aturan yang secara lisan kalian ikuti. C, laksanakan aturan sekolah. Peraturan sekolah apabila ditaati akan membentuk sekolah tersebut menjadi sekolah yang tertib. Nah, kalian diminta untuk melaksanakan aturan sekolah. Guru juga melaksanakan aturannya. Sebagai guru ada tugas dan tanggung jawabnya yang perlu dikerjakan. Siswa juga sama. Sebagai selain peserta didik mendapatkan pelajaran, tetapi ada aturan-aturan yang ditaati. Kalau dilanggar berarti kena sanksi. Yang D, selalu bekerja sama. Jangan memandang rendah peserta didik lain sehingga dia tidak pernah diajak kerjasama. Mungkin saja peserta didik yang pendiam memiliki banyak ide dan gagasan. Jadi di dalam kelas kerjasama itu sangat penting. Nah, tugas guru juga tidak boleh melihat hanya pada anak yang punya kelebihan, sementara anak yang diam, agak kurang pintar lalu tidak diajak kerjasama. Tidak boleh seperti itu. Mau pintar mau bodoh kita kerjasama. Kenapa? Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki oleh siswa. Guru sudah punya kemampuan dan kapasitas. Nah, guru punya tujuan untuk mengembangkan namanya kreativitas dalam diri siswa, sehingga tercipta inovasi dan ide-ide baru. Dan baik anak yang pintar maupun yang kurang maupun orang pendiam dikembangkan. Siapa tahu mereka punya gagasan dan ide yang bagus, yang dimana intinya harus kerjasama. E. Tidak membuat masalah di kelas. Terkadang ada saja sumber konflik, misalnya peserta didik yang malas mengerjakan tugas piket. Sumber konflik perlu dicegah agar tidak memancing merusak suasana kelas. Ini tidak membuat masalah ya. Diharapkan siswa maupun guru tidak membuat onar di dalam kelas. Pasti ada masalah di dalam kelas, tetapi perlu dilakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya konflik. Yang F, saling percaya. Jika kepercayaan antar peserta didik hilang, sulit terbentuknya kerjasama.
Membiarkan situasi yang saling tidak percaya antar peserta didik dapat memicu konflik. Jadi kalau di antara satu dengan lain siswa tidak saling percaya, maka mudah terjadinya konflik. Misalnya nih, contohnya ada kehilangan uang, lalu ternyata memang bukan teman satu kelas yang ngambil, tapi teman yang lain ada di kelas yang lain yang ngambil. Maka kalau itu tidak diselesaikan, maka akan menimbulkan namanya ketidak saling percayaan satu dengan lain, saling curiga. Ini hal yang perlu dihindari. Yang G, saling menghargai dan memberikan penghargaan. Nah, ini saling menghargai dan saling memberikan penghargaan satu dengan yang lain. Kehidupan di sekolah akan semakin baik apabila seluruh peserta didik dapat saling menghargai, memberikan penghargaan seperti dengan mengucapkan terima kasih ataupun memuji teman, akan meningkatkan rasa pertemanan di sekolah. Saling menghargai dan menghormati itulah hukum yang wajib kita lakukan satu dengan yang lain, sehingga menumbuhkan yang namanya persahabatan di sekolah. Yang kedua, kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Di masyarakat banyak kita jumpai berbagai kelompok yang bekerja dan saling membantu seperti di lingkungan keluarga. Nah, di mana ada ayah, ibu, dan anak-anaknya mengambil perannya masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Keharmonisan keluarga dapat ditakar dari peran masing-masing anggota keluarga dapat berjalan dengan semestinya. Jadi ini gambaran ya, di masyarakat banyak sekali kerjasama, salah satunya di keluarga. Nah, keluarga ini ada ayah, ada ibu, dan juga anak. Nah, ayah menjalankan perannya sebagai kepala keluarga dan mencari nafkah dan lain sebagainya. Ibu tugasnya juga, kalau misalnya bisa mencari nafkah juga boleh, terus bisa mengurus keluarga, bisa mengurus anak dan lain sebagainya. Nah, anak juga dapat menghormati dan menjalankan tugasnya. Misalnya ditugaskan nih, kamu nih bagian nyuci piring, kamu nih bagian nyapu, kamu nih bagian ngepel. Nah, kalau misalnya masing-masing menjalankan tugasnya, maka keluarga tersebut keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa bentuk-bentuk hubungan kerjasama dalam lingkungan masyarakat, yaitu diantaranya peserta didik ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Misalnya ya, dalam kegiatan kerja bakti, perayaan hari besar nasional, atau keagamaan, sanitasi, dan sebagainya. Sekolah secara khusus juga dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat, misalnya dalam bentuk adanya program baksos bakti sosial untuk masyarakat yang kurang mampu ataupun yang terkena musibah atau bencana. Kegiatan basar sekolah dengan memamerkan hasil karya peserta didik termasuk pementasan karya tulis, karya seni, dan karya keterampilan pesat HUT RI dengan melibatkan masyarakat. Jadi kalian jangan berpikir, Pak kan saya peserta didik, Pak boro-boro mau membantu di masyarakat. Nah, ini bisa kalian lihat, misalnya berpartisipasi dalam kerja bakti, misalnya pasarnya kotor nih, kalian mengadakan program sebulan sekali untuk membersihkan. Nah, kerjasama dengan keamanan kebersihan di lingkungan tersebut sehingga berjalan dengan baik. Terus perayaan-perayaan hari besar nasional, misalnya Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, Hari Kemerdekaan, kita mengadakan kegiatan bersama, di mana di sana siswa juga bisa mementaskan sebuah persenian yang bagus, misalkan hasil-hasil karya anak-anak sekolah, terus hasil-hasil yang telah dicapai oleh sekolah dengan tujuannya melibatkan masyarakat. Jangan pernah berpikir, Pak saya masih siswa Pak, malu-malu. Tidak, mulai menumbuhkan namanya sikap saling bekerjasama sejak kalian di sekolah. Nah, hal ini akan menambah kesan masyarakat sekitar akan kepedulian sekolah terhadap lingkungan sekitar sebagai anggota masyarakat yang senantiasa sadar lingkungan demi baktinya terhadap pembangunan masyarakat. Bagi sekolah sendiri, kegiatan tersebut dapat melatih para peserta didik untuk lebih mudah dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi, baik masyarakat dan sekolah saling bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, bagi masyarakat ya ada keuntungannya. Ada kesadaran loh sekolah ini. Nah, bagi sekolah yang melatih siswa untuk lebih mudah bersosialisasi dengan orang yang banyak. Nah, ini tugas buat kalian. Buatlah tulisan tentang kegiatan di sekolah kalian yang melibatkan masyarakat. Berikan hasil tulisan kalian pada tokoh masyarakat atau kepala desa atau ketua RT RW dan sebagainya agar mereka bertambah semangat mengikuti kegiatan di sekolah di masa yang akan datang. Ini tugas buat kalian. Kalau misalkan kalian kurang paham, bisa bertanya kepada guru yang mengajar kalian di sekolah kalian, dan bisa bertanya ke Bapak.
Yang ketiga, kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mewujudkan kerjasama antar sama warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara berikut ini. A. Warga negara bekerjasama dengan pemerintah dalam pembangunan nasional dengan membayar pajak. B. Menyelenggarakan peringatan hari besar keagamaan dan hari-hari besar nasional yang diatur oleh pemerintah. C. Berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program-program dari pemerintah. Nah, ini salah satu ya, membayar pajak, contoh kerjasama warga negara dengan pemerintah dalam pembangunan nasional. Pajak yang dibayar untuk pembangunan nasional, untuk jalan, untuk tol, dan lain sebagainya. Intinya untuk pembangunan nasional yang dimana nanti juga rakyatnya akan menikmatinya. Nah, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, walaupun berbeda suku, bangsa, adat, istiadat, agama, dan bahasa daerah merupakan salah satu pencerminan kepribadian luhur bangsa Indonesia. Kerjasama antar anggota masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan kesatuan bangsa yang makin kukuh merupakan modal kuat untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kerjasama di berbagai bidang kehidupan sangat-sangat diperlukan sebagai warga negara, sebagai orang yang cinta akan tanah air, karena hal tersebut sesuai dengan tujuan untuk pembangunan nasional secara keseluruhannya. Kalau pembangunan nasional sudah bagus, maka diharapkan terjadilah namanya masyarakat yang adil dan makmur, karena menikmati fasilitas yang ada dengan di mana hal tersebut merupakan hasil kerjasama baik rakyat maupun pemerintah. Rakyat membayar pajak ke pemerintah, pemerintah mengelola keuangan dan keuangannya diposkan sesuai dengan ADRT-nya, apakah untuk pembangunan jalan, untuk tol, apakah untuk pembangunan daerah dan lain sebagainya. Intinya baik rakyat dan pemerintah saling bekerja sama supaya terciptalah masyarakat yang adil, makmur, serta sesuai dengan cita-cita luhur bangsa kita. Selanjutnya di bawah ini ada aktivitas ya atau tugas buat kalian 5.3. Kerjasama dalam pergaulan remaja pada saat ini sangat beragam bentuknya, termasuk dalam media sosial seperti Facebook dan Twitter. Jelaskan di depan kelas oleh kalian bagaimana etika dan aturan dalam menggunakan media sosial agar memperkuat rasa persatuan di antara kalian semua. Mintalah tanggapan dari teman kalian. Jadi ini kalian diminta tugas yang pertama ya. Terus tugas kedua, aktivitas 5.4, tuliskan bentuk-bentuk kerjasama dan gotong royong yang telah kalian lakukan di sekolah, lingkungan pergaulan, dan masyarakat. Nah, tabel 5.2 perwujudan kerjasama dan gotong royong. Misalnya, bentuk gotong royong atau kerjasama, contohnya membersihkan sekolah atau gorong-gorong. Nah, makna pribadi, kepuasan batin telah mampu berbagi untuk sesama. Nah, makna buat kelompok atau masyarakat, saluran air di lingkungan masyarakat lancar sehingga tidak ada banjir. Jadi kalian lihat ini ya, ada nomor 1 sebagai contoh, nanti nomor 2, nomor 3, 4-5 kalian kerjakan sendiri ya. Membersih kelas, ruangan, nah makna pribadi apa, makna kelompok atau masyarakat apa. Terus mengerjakan tugas kelompok, buat pribadi apa, buat kelompok atau masyarakat apa. Menjaga keamanan lingkungan sekitar RT/RW, nah manfaat pribadi atau makna pribadi apa, makna kelompok apa, sampai membayar pajak. Nah, tempelkan hasil pengisian tabel kalian di dinding kelas. Nah, sebagai refleksi, setelah mempelajari kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, apa pengetahuan yang diperoleh, apa manfaat pembelajaran ini, apa sikap yang patut diteladani, dan apa perilaku tindak lanjut yang akan dilakukan. Nah, ungkapkan atau tuliskan pendapat kalian dalam selembar kertas, kumpulkan pada guru kalian. Jadi refleksi ini perlu kalian kerjakan juga ya. Kalau misalnya kalian kurang paham, bisa bertanya kepada guru yang mengajar kalian ya, dan juga kepada Bapak. Sebagai bahan rangkuman, yang pertama kata kunci. Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah 1. Kerjasama, 2. Gotong royong, 3. Kekeluargaan, dan
semangat persatuan dan kesatuan. Yang kedua, intisari materi. A. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Nah, semangat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong. B. Gotong royong berarti bekerja sama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. C. Bentuk kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat nampak dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan pertahanan, dan umat beragama. D. Arti penting kerjasama dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mempererat persaudaraan dan kebersamaan, terus mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan, menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat diselesaikan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. E. Gotong royong yang di dalamnya terdapat unsur kerjasama dapat dilaksanakan dalam berbagai lingkungan kehidupan, yaitu lingkungan kehidupan sekolah, kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi itu intisari dari materi bab yang kelima. Selanjutnya di samping ini ada proyek kewarganegaraan. Lakukan pembiasan berperilaku sebagai perwujudan kerjasama atau gotong royong di lingkungan sekolah, pergaulan, dan masyarakat. Lakukan pencatatan dengan kejujuran apabila memungkinkan, lengkapi dengan bukti seperti foto atau meminta pada tanda tangan dan komentar orang yang mengetahui perilaku kalian. Apa manfaatnya perilaku? Catat hasil pembiasan kalian dalam tabel berikut. Misalnya lingkungan, ya, kegiatan, manfaatnya seperti apa. Nah, kumpulkan hasil proyek kewarganegaraan kalian pada guru tepat waktunya. Jadi kalian kumpulkan tugas ini sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh guru di sekolah kalian masing-masing. Misalkan lingkungan apa, kegiatannya apa, manfaatnya apa. Proyek ini bisa kalian tanya ke guru yang mengajar kalian kalau kalian kurang paham, dan juga ke bapak. Selanjutnya kita masuk di penilaian sikap. Nah, ini ada jurnal ya, nama sekolah, kelas, semester, tahun pelajaran. Nah, tabel 5.4, jurnal perkembangan sikap spiritual. Nah, waktu, misalnya nama siswa, contohnya perilaku, butir, sikap, keterangan. Ini mungkin tugas ya buat kalian. Nah, buatlah jurnal kalian dengan jujur agar bermanfaat bagi kalian. Jadi kalian buat jurnal di dalam kehidupan kalian ya, misalnya waktunya kapan, terus nama siswanya, terus contoh perilakunya, terus butir sikapnya dan keterangan. Kalian minta untuk buat dengan jujur ya. Kalau tidak jujur ya bohong. Selanjutnya kita masuk di uji kompetisi yang kelima. Uji kompetisi 5.1. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Apa pengertian kerjasama? 2. Mengapa manusia harus melakukan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya? 3. Berikan 3 ya contoh perwujudan kerjasama dalam lingkungan sekolah. Yang nomor 4, berikan 3 contoh perwujudan kerjasama dalam lingkungan masyarakat. Yang nomor 5, berikan 3 contoh perwujudan kerjasama dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Masing-masing 3 contoh ya. Selanjutnya kita masuk uji kompetisi yang ke-5.2. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Apa pengertian gotong royong? Tadi kerjasama ya, sekarang apa pengertian gotong royong? 2. Apa arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan? 3. Apa saja sifat-sifat yang harus dihindari dalam melakukan kerjasama? Yang keempat, tuliskan nama-nama lain gotong royong dalam berbagai daerah di Indonesia. Yang kelima, mengapa sifat kerjasama telah lama berakar dalam budaya masyarakat Indonesia. Jadi tugas-tugas ini kalian nanti kerjakan, dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sesuai dengan tugas atau waktunya sesuai. Nah, untuk pengumpulannya boleh kalian lakukan kepada guru yang mengajar kalian. Selanjutnya kita masuk di pemahaman materi. Dalam
Mempelajari materi bab ini tentu ada materi yang dengan mudah dapat dipahami, ada juga yang sulit dipahami. Oleh karena itu, lakukan penilaian diri atas pemahaman terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda checklist pada kolom sangat paham, paham, dan paham sebagian, dan belum paham. Jadi ada 3 kolom ya, sangat paham, paham sebagian, belum paham. Nah, dibutuhkan kejujuran juga ya di dalam diri kalian. Tabel 5.5 pemahaman materi submateri pokok, misalnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, misalnya A1 kerjasama dalam kehidupan sosial politik, sangat paham atau belum paham. Nah, kalian checklist sesuai dengan apa yang kalian pahami. Yang kedua, kerjasama dalam bidang ekonomi, apakah sangat paham, paham sebagian, atau belum paham. Yang C, kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan, sudah paham, sebagian paham, atau belum paham. D, kerjasama dalam kehidupan umat beragama. Nah, apakah materi tersebut sudah paham atau belum, atau sebagian. 2, arti penting kerjasama dalam berbagai kehidupan. Nah, apakah kalian sudah paham, sangat paham, atau paham sebagian, atau belum semua paham. Dan yang ketiga, mewujudkan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, selanjutnya, apabila pemahaman kalian berada pada kelompok sangat paham, mintalah materi pengayaan kepada guru untuk menambah wawasan kalian. Apabila pemahaman kalian berada pada paham sebagian dan belum paham, coba bertanya kepada guru serta mintalah penjelasan lebih lengkap agar kalian dapat cepat memahami materi pelajaran yang sebelumnya kurang atau belum dipahami. Isilah kolom dengan jujur agar bermanfaat bagi kalian. Jadi yang tugas yang terakhir ini diharapkan memang ini perlu namanya kejujuran di dalam kalian menjawab. Sebelumnya tugas ini sangat bermanfaat bagi kalian ya. Tujuannya adalah apakah kalian tingkat kemampuan pemahaman kalian sudah pada tingkat sangat paham. Kalau sangat paham ya kalian sudah sangat-sangat bagus. Tapi kalau paham sebagian dan belum paham, tetap minta kepada guru kalian untuk menjelaskan secara lebih detail. Supaya apa? Supaya kalian bukan sekedar belajar tapi tidak memahami, tidak mengerti, tapi belajar sampai kalian memahami, mengerti, maka kalian akan melakukan di dalam kehidupan kalian. Oke, untuk pembelajaran kita kali ini di bab yang ke-5, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan telah selesai. Oleh karena itu, mari kita mengakhiri untuk pembelajaran kita pada hari ini. Silakan anak-anak ambil sikap berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat-sehat selalu.